Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan 3 ribuan. Ini cocok banget ya untuk isian snack box. Nah, nama daripada snacknya ini ketan crispy. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu bahan untuk isiannya. Jadi di sini aku menggunakan 1 buah bawang bombay yang sudah dipotong dadu kecil-kecil, lalu gongso ya, dengan menggunakan api yang kecil aja, lalu minyaknya sedikit. Gongso hingga berbau harum. Setelah berbau harum, di sini akan aku masukkan 200 gram daging ayam cincang. Kemudian gongso lagi hingga daging ayamnya ini berwarna pucat. Selanjutnya tambahkan dengan 1 sendok teh garam, kemudian 1 sendok teh bawang bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh ketumbar bubuk, kemudian gongso semuanya. Juga tambahkan di sini dengan 1 sendok teh kaldu jamur. Kalau nggak ada kaldu jamur, boleh diganti dengan MSG. Lalu masukkan setengah gelas air, 1 sendok teh gula pasir. Kemudian masak hingga airnya ini mengering dan ayamnya matang. Setelah matang, kemudian matikan api kompornya, tunggu hingga dingin. Oke, selanjutnya aku akan siapkan bahan untuk ketan. Ada 200 gram beras ketan yang udah direndam selama 2 jam. Kemudian masukkan ke dalam panci. Tambahkan dengan 200 ml air. Lalu juga 1 sendok teh garam. Kemudian masak dengan menggunakan api yang sedang aja dengan ditutup seperti ini. Tunggu hingga mendidih. Airnya kalau sudah mendidih seperti ini baru diaduk dan tutup kembali hingga airnya ini menyusut atau mengering. Nah, kalau air sudah menyusut dan mengering seperti ini, kemudian tutup, diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit akan aku pindahkan ke wadah loyang yang aku alasi dengan menggunakan daun pisang ya. Ini bisa aja kalian langsung aja dituang ke dalam pengukus, tapi aku supaya tidak ribet dan juga pengukusnya tidak kotor ya, maka aku berikan ke wadah loyang seperti ini. Oke, kukus selama 20 menit dengan menggunakan api yang sedang aja. Nah, ini sudah matang ya. Kemudian akan aku pindahkan ke wadah. Dan kalau ada alasnya itu tidak akan nempel di loyangnya seperti ini. Oke, kemudian akan aku aduk. Lalu setelah itu akan aku tambahkan dengan 2 sendok makan margarin. Lalu aduk hingga margarinnya ini tercampur rata. Kemudian sisihkan dan tunggu hingga dingin. Selagi menunggu ketannya ini dingin, aku akan siapkan bahan untuk baluran ya. Ada 1 butir telur. Akan aku kocok lepas dan aku tambahkan dengan setengah sendok teh garam, juga tepung maizena. Nah, di sini untuk tepung maizenanya aku menggunakan 1,5 sendok makan ya. Kemudian tambahkan juga dengan air kurang lebih 50 ml, aduk hingga tepung maizenanya ini tercampur dengan telurnya. Lalu juga siapkan tepung panir kurang lebih 100 gram. Nah, kalau sudah, ambil ketan dengan berat kurang lebih 40 gram. Kemudian isi di bagian dalamnya dengan isian ayam tadi yang sudah dingin ya. Kemudian bentuk menjadi bulat pipih.
Nah, lakukan hingga semuanya selesai, dan untuk alasnya ini boleh menggunakan daun pisang ya, tapi olesi terlebih dahulu dengan menggunakan minyak sayur supaya tidak nempel, atau bisa juga dialasi dengan menggunakan plastik. Kenapa daun pisangnya diolesi terlebih dahulu dengan menggunakan minyak sayur? Supaya tidak nempel ya, kalau nggak diolesi itu akan lengket, nempel di daunnya. Nah, saran aku sih gunakan aja alas plastik ya. Kalau pakai alas plastik tidak perlu diolesi dengan menggunakan minyak sayur. Oke, setelah semuanya dibentuk menjadi bulat-bulat pipih, kemudian selanjutnya akan ke proses pembaluran. Ini sebenarnya cocok juga ya untuk ide jualan frozen food. Kalau mau dijual frozen food, sebaiknya setelah dibuat bentuk bulat seperti ini lalu dibaluri dengan bahan baluran, baru setelah itu dimasukkan ke wadah, simpan di freezer. Nah, ini sudah ke tahap membaluri ya. Jadi pertama baluri dengan adonan telur, dicelupkan seperti ini, kemudian semua permukaannya baluri hingga merata dengan menggunakan tepung roti. Untuk tepung rotinya ini pilih yang teksturnya kecil-kecil, jangan terlalu besar, atau yang lembut. Kalau misalkan adanya yang kasar, boleh di blender terlebih dahulu hingga tepung rotinya itu menjadi lembut. Oke, lakukan hingga semuanya selesai. Oke, setelah semuanya selesai dibaluri dengan bahan baluran, kemudian akan aku goreng. Nah, satu resep ini menjadi 14 ya, 14 keping ketan kriuk. Ini tadi yang satu kecil ya, karena hanya 30 gram sisanya. Kemudian goreng dengan menggunakan minyak yang agak banyak, apinya menggunakan api sedang aja hingga berwarna kuning keemasan atau kuning kecoklatan. Resep ini bisa menambah kreasi kalian ya yang ingin membuat ide usaha jualan jajan pasar ataupun snack. Supaya tidak monoton ya, ketan begitu-begitu aja, coba dibikin dengan model lain, yaitu ketan crispy ala aku. Tentunya rasanya juga akan lebih enak, lebih gurih, dan juga insya Allah akan menarik pembeli untuk mencobanya. Oke, setelah semuanya selesai digoreng seperti ini, tunggu dingin, kemudian tinggal masukkan aja ke dalam cup mika. Atasnya supaya terlihat lebih cantik boleh diberikan stiker, jadi tampak lebih menarik aja untuk jualannya, walaupun itu hanya dari bahan ketan. Nah, ini dalamannya seperti ini, rasanya gurih, enak banget, kalian harus mencoba. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.